Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan meneruskan spoiler film pada part 1, yakni Shawshank Redemption. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Setelah mendengar cerita dari Tommy, Andy pun langsung bergegas menemui Norton untuk menceritakan hal ini. Namun Norton malah menertawainya karena mempercayai perkataan Tommy. Andy berniat mengangkat kasus ini dan menjadikan Tommy sebagai saksi, meskipun peluangnya mungkin kecil, tapi kemungkinan itu tetap ada. Sebaliknya, Norton malah mencoba menutupi semua kemungkinan itu dan meminta Andy untuk segera melupakan angan-angannya. Perdebatan ini menjadi rumit saat Andy menyinggung tentang kejahatan pencucian uang di Shawshank. Norton marah besar mendengar kata-kata itu dan segera meminta petugas untuk memasukkan Andy ke ruang isolasi selama 1 bulan. Oh ya, ini adalah momen pertama kalinya dalam film ini Andy mengekspresikan kemarahannya. Menurut para senior, 1 bulan mendekam di ruangan isolasi itu adalah hukuman terlama yang pernah mereka dengar. Tapi hal yang membahagiakan untuk Andy adalah berita tentang kelulusan Tommy dengan nilai rata-rata. Pada malam harinya, Tommy diminta menemui Norton di luar panggur penjara. Di sini mereka berbicara empat mata. Norton mengaku selalu dihantui oleh masalah ini yang membuat dadanya sesak dan ia tidak bisa tidur dengan tenang pada malam hari. Norton meminta Tommy untuk jujur terkait pernyataan ini. Apakah cerita yang dia katakan kepada Andy benar-benar terjadi? Untuk menjawabnya, Tommy bahkan menyanggupi permintaan Norton dan bersumpah di atas hakim dan kitab suci untuk kebenaran cerita ini. Tanpa menjawab apapun, Norton langsung membunuh Tommy di tempat itu juga. Luar biasa. Sampailah pada pagi harinya, Norton dengan sengaja menemui Andy dan membawakan berita sedih itu. Dia mengatakan Hadley terpaksa menembak Tommy yang berusaha kabur. Tapi Andy bukanlah anak kemarin sore yang bisa dibohongi dengan cerita semacam itu. Pembicaraan yang sesungguhnya adalah Norton mengancam Andy untuk mengikuti semua kemauannya, atau Andy akan dipindahkan ke penjara tanpa pengawalan dan mengancam akan membakar perpustakaannya hingga lembar terakhirnya. Pada saat keluar, Andy terlihat cukup berbeda daripada sebelumnya. Dia juga bercerita lebih intens terhadap Red atas masalah pribadi yang tak pernah dia ceritakan sebelumnya. Andy mengaku bahwa ia sangat mencintai istrinya, tapi Andy telah membunuhnya dengan cara membuatnya tak nyaman dan pergi. Tapi dengan hal ini, Red tak melihat Andy sebagai pembunuh, mungkin lebih tepatnya sebagai suami yang buruk. Di sela obrolan panjang itu, Andy mengaku akan menghabiskan sisa hidupnya di Zuantaneo, Meksiko, kota kecil pinggir pantai di Samudra Pasifik yang dianggap hangat tanpa kenangan. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi, namun saat Andy mengatakannya, Red tak mampu menyangkal. Saat sebelum pergi, Andy meminta Red untuk mendatangi sebuah taman bernama Blackstone saat dia bebas nanti. Sekali lagi, Andy meminta Red berjanji untuk mendatangi tempat itu. Akan ada batu vulkanik sebagai penanda, dan Red minta untuk menggali tempat itu. Andy tak menjawab ada apa di bawahnya, karena Red harus menggali sendiri untuk mengetahuinya. Cerita ini pun sampai ke meja makan. Red menceritakan perubahan sikap Andy kepada rekan-rekannya. Namun situasi diperburuk saat Haywood menceritakan bahwa Andy datang ke tempat pembakaran hari ini. Ia meminta tali sepanjang 1,8 meter dan Haywood tentu memberikannya, meskipun seorang dari mereka berasumsi bahwa Andy tidak akan melakukan hal yang sama seperti Brock, yakni bundir. Red ragu akan hal itu. Di sisi lain, Andy yang tengah mengatur keuangan Norton tampak sangat berbeda, seperti ada emosi yang tak terluapkan. Saat berjalan kembali menuju sel, ia menatap ke arah Red. Tatapan panjang ini terlihat sangat mencurigakan. Lampu pun dimatikan. Andy dengan pakaian rapi seperti orang yang akan pergi. Entah apa yang dia pikirkan. Yang pasti dia memegang tali di tangannya. Bagi Red, itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Keesokan paginya, semua tahanan diminta untuk berbaris seperti biasa. Sirine darurat terdengar dari ruangan Norton. Semua tahanan diinterogasi. Norton secara langsung menginterogasi sipir dan membawa Red menghadapnya. Dia mengaku bahwa Andy tak pernah berkata sepatah kata pun.
Dia menghilang tanpa jejak. Pengakuan ini membuat Norton marah dan melempari batu ke sana kemari. Namun terdengar sesuatu yang aneh saat dia melempar batu ke poster itu. Ya, terdapat ruangan besar di balik poster wanita yang selama ini ia pasang di sana. 1966. Andy berhasil melarikan diri. Seluruh pasukan dikerahkan mencari Andy. Namun yang mereka dapatkan hanyalah baju penjara, sebatang sabun dan palu yang sudah aus sampai ke pangkalnya. Red berpikir butuh 600 tahun menembus tembok itu, tapi ternyata Andy hanya butuh 19 tahun untuk mengerjakannya. Momen ini dimulai saat Andy mencoba mengukir namanya di dinding penjara. Temboknya keropos karena satu hal. Perlu diingat, Andy adalah seorang penikmat geologi dan hal ini merupakan suatu yang menarik baginya. Saat semua orang tertidur, dia mulai menggali. Pasir galian dia simpan pada saku celananya dan membuangnya pada saat berada di lapangan. Oh iya, pada malam terakhir itu Andy juga mengganti catatan penggelapan uang Norton menjadi Bible miliknya. Semua bukti kejahatan itu dia masukkan ke dalam plastik yang dia kaitkan dengan tali pemberian Haywood. Ternyata selain bangkit, Andy juga seorang planmaker yang handal. Hujan pada malam itu adalah suatu keberuntungan untuknya. Petir dan hujan membuat pergerakannya tak didengar. Dia juga memainkan momentum saat menghancurkan pipa, sehingga suara dentuman batu itu menyatu dengan suara petir. Rapi sekali. Melalui saluran pipa pembuangan, Andy merangkak sejauh 457 meter menuju kebebasan. Itu sama panjangnya dengan 5 lapangan bola. Pada keesokan paginya, seorang yang selama ini hanya hidup dalam kertas berjalan menuju Main Bank National Bank. Yap, dia adalah Randolph Stephen, pemegang seluruh kekayaan Norton. Tapi uniknya, dia tidak pernah bersentuhan dengan Norton ataupun Andy, karena identitas itu adalah identitas fiksi yang pernah dibuat oleh Andy. Pagi itu, ia menarik seluruh harta kekayaan Norton pada 10 bank. Tapi Ralph Stephen menyebutnya sebagai uang pesangon. Andy hasil kerja 19 tahun di Shawshank. Ya, Andy juga memberikan bukti kejahatan Shawshank pada media. Tak lupa dia mengemasnya dengan sangat rapi. Berita ini berhasil menjadi topik utama pada seluruh surat kabar pagi itu. Headline-nya korupsi dan pembunuhan di Shawshank. Norton jelas kaget melihat berita ini. Dia pun langsung membuka berangkasnya. Norton menyadari bahwa Andy telah menjebaknya. Buku yang dia taruh itu bukanlah catatan keuangan, dan saat dibalik lagi akan terlihat tempat di mana Andy selama ini menyimpan palunya. Plot twist macam apa ini? Melalui jendelanya, Norton melihat Hadley yang sudah diamankan. Norton segera mengeluarkan senjata saat petugas memulai mendatanginya. Tapi saat sebelum pintunya dibuka paksa, Norton terlebih dahulu mengakhiri hidupnya. Make it easy on yourself, Norton. Kini topik tentang Andy seperti tak pernah habis di meja makan itu. Selalu ada cerita yang bisa mereka bawa sambil tersenyum dan tertawa. Dan Red pun hanya perlu mendengar teletupan itu sambil tersenyum. Namun bagaimanapun juga, dia mengaku sedih karena Andy telah pergi. Tapi kini dia punya motivasi baru untuk mulai percaya dengan yang namanya harapan. 10 tahun berlalu, Red kembali menghadap Dewan. Tapi kini ia tak seramah dulu. Red tak menjawab pertanyaan dengan baik. Dia malah menceramai petugas karena pertanyaan yang diberikan hanyalah pertanyaan politisi agar mereka tetap bekerja. Ya, jawaban yang diberikan Red seperti itu karena ia tak peduli lagi dia akan dibebaskan atau tidak. Tapi anehnya permohonannya malah diterima oleh Dewan. Ya, Red diberikan kebebasan bersyarat dan berikan hak yang sama seperti Brock. Kebetulan dia juga menempati kamar yang sama dengan Brock dulu. Kini Red mengetahui perasaan Brock. 40 tahun di penjara berhasil mereka nyaman di dalam sana. Hidup di luar malah merasa tak aman. Namun satu-satunya alasan dia bertahan hanyalah karena janjinya kepada Andy. Red pun melanggar pembebasan bersyaratnya dengan mendatangi Buxton. Dia mencoba memecahkan teka-teki yang diberikan Andy, menyisiri satu persatu di tempat itu, hingga Red menemukan batu yang dia maksud. Pada surat itu, Andy meminta Red untuk menemuinya di kota yang telah dijanjikan. Andy mengaku membutuhkan seorang yang bisa mencarikannya barang untuk menyelesaikan proyeknya. Oh ya, Andy mengatakan kalau dia ingin membangun sebuah hotel kecil di Yohantanio. Red pun akhirnya meninggalkan kota itu untuk mendatangi Andy yang tengah memperbaiki perahu tua. Ia melihat kedatangan seorang yang tersemu muka ke arahnya. Red berhasil menemukan Andy. Mereka kembali berjabat tangan, kali ini di tempat yang berbeda. Film pun selesai. Menarik sekali dan luar biasa sekali film ini. Ada beberapa detail kecil yang menurut saya keren sekali.
Yang pertama adalah kemampuan Andy dalam beradaptasi. Dia mencari simpati Norton dengan memperlihatkan ketertarikannya kepada agama, yang mana dengan hal itu dia mendapatkan keistimewaan dengan dinormalisasi, ditoleransi untuk membawa poster wanita besar. Dan di dalam Injilnya, dia menyimpan sebuah palu untuk membongkar dirinya tadi. Dan banyak sekali detail kecil yang ada di dalamnya yang nanti akan saya bahas di dalam reel. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.